Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya apa yang kita kerjakan hari ini, pagi hari ini, kita semua mengalami kasih dan anugerah-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat semua anugerah-Mu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepada-Mu, mengucap syukur atas seluruh karya-Mu dalam segala kehidupan kami Tuhan, atas kenaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, apapun yang menjadi tantangan kami di akhir zaman ini, kami boleh melewatinya dengan kemenangan-kemenangan yang baru. Tuhan, Engkau ambil alih setiap pribadi kami pagi hari ini. Tutup kudus kami dengan darah-Mu yang kudus. Pagi hari kami lepaskan para malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau dibangun selama ibadah dilaksanakan. Karena kami percaya orang yang berharap pada Tuhan, orang yang meninggikan kuasa Tuhan Yesus, kami percaya di bumi sampai di kerajaan surga akan senantiasa dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini untuk mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Janji
kami pagi hari ini. Tetapi kami dengan kebaikan. Terima kasih Yesus. Beri kami dengan kekuatan dan kekidaran agar kami terus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bersukacita pagi hari ini. Kita meninggikan hadirat Tuhan di dalam keluarga kita. Haleluya. Begitu besar kasih, ada dalam hidup kita yang bersih yang ringan. Tiada terselangi pesannya ajaib perbuatanku bagi diriku. Tiada yang seperti Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Betapa nyatanya, betapa lemahnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, mari bersukacita. Begitu besar kasih, pada dalam hidup kita, yang bersihku yang mulia. Tiada terselangi pesannya ajaib perbuatanku bagi hidupku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Haleluya. Betapa nyatanya, betapa lemahnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Hanya-Mu satu-satunya. Tiada banyak sudah. Hanya-Mu satu-satunya. Ku puji Kau selalu. Betapa nyatanya, betapa lemahnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Kita mulai lagi saudara kita. Amin. Kita percaya ketika kita bersama-sama berkumpul dalam keluarga kita untuk meninggikan Tuhan Yesus, kekuatan yang baru itu akan menghampiri hidup kita. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memperingati hari Tuhan kenaikan-Mu. Kami percaya menjadi satu peringatan besar dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen Tuhan, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang memperhatikan, Allah yang menghidupkan, sehingga Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan menjadi yatim piatu. Engkau memberikan kami penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus. Mari Tuhan pagi hari ini, lawat setiap hati, lawat setiap jiwa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka berharap padamu saat ibadah, Tuhan membuat mereka diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih.
kasih Yesus. Ku menyembah dalam penuh hadirat-Mu. Kata kasih karya-Mu Bapa.
Seperti ketika murid-murid-Mu bersuka cita ketika Engkau naik ke surga. Karena firman-Mu berkata, jika Engkau tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kami. Jika Engkau Tuhan tidak mengangkat kami dan membangkitkan kami, Engkau tidak memberikan jaminan kekekalan, maka kami adalah manusia yang paling malang di bumi ini. Bapa di surga, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini tentunya adalah hari sukacita dalam kehidupan kita. Kenapa saudara yang terkasih? Karena hari ini kita memperingati kenaikan Yesus. Dan Alkitab berkata ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya bersukacita. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu yang aneh. Kenapa saudara yang terkasih? Murid-murid bersuka cita ketika ditinggalkan oleh Yesus. Padahal di hari-hari sebelumnya saudara, dari hari kematian 40 hari Yesus menampakkan diri, murid-murid sempat mengalami depresi yang berat karena mereka merasa ditinggalkan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat mereka. Ada beberapa hal yang saya catat kenapa kita harus bersuka cita saudara memperingati kenaikan Yesus. Yang pertama, di sini dikatakan saudara di ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Ketika Yesus sedang memberkati mereka, berarti kenaikan Yesus membuat segala berkat kekayaan surgawi tercurah bagi kita. Sekali lagi, kenaikan Yesus membuat segala kekayaan rohani tercurah dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara kekayaan, tentunya seringkali kita terus menganggap kekayaan itu adalah uang. Tetapi saudara, apakah kekayaan itu? Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kekayaan surgawi adalah ketika tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita terpelihara sempurna. Kematian Yesus di kayu salib membuat bilur-bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakit. Tubuh kita terpelihara di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan memelihara tubuh kita? Karena Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tuhan mau pakai tubuh kita untuk menggunakannya bagi rencana-rencananya. Ada misi Tuhan yang akan dikerjakan melalui kehidupan kita. Jiwa kita terpelihara. Alkitab berkata ketika Tuhan naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudusnya. Untuk apa saudara? Memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Ada damai yang tak terkatakan karena Tuhan menolong kita saudara. Apa gunanya kita memiliki kekayaan umpamanya, tetapi saudara kita stres, kita depresi, kita mengalami keputusasaan.
semuanya akan sia-sia. Tuhan memberikan kekayaan kepada roh kita. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal pertama, dia katakan ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan berjalan dalam kuasa roh. Ada sebuah kuasa yang besar. Dan Alkitab berkata, dan dia memiliki roh yang luar biasa. Demikian juga roh Allah menyertai Yusuf. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita harus bersukacita. Karena Tuhan melepaskan berkat dalam kehidupan saudara. Kekayaan surgawi, hikmat marifat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan kita diberikan hikmat pengertian tentang Allah yang hidup. Yang kedua, saudara, mengapa murid-murid bersukacita? Mengapa kita harus bersukacita, saudara, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana murid-murid Yesus memiliki semangat agar kerajaan Israel kembali ditegakkan di tanah Yahudi atau di tanah Israel. Tetapi Yesus berulang-ulang selama 40 hari berbicara tentang kerajaan Allah. Tentunya ini sesuatu yang penting, saudara. Berarti kenapa murid-murid itu bersukacita ketika sang raja yang mereka harapkan untuk menjadi raja di bumi ini naik ke surga? Karena mereka memiliki cara pandang yang berubah. Mereka memiliki cara pandang yang luar biasa diubahkan oleh Tuhan. Dari cara pandang duniawi menjadi cara pandang surgawi. Kita melihat, saudara, ketika Stefanus melihat kerajaan Allah, yaitu kerajaan surga, ketika dia dilemparin batu, hatinya penuh kasih. Stefanus penuh kasih ketika dia memandang kerajaan surga. Demikian juga Petrus, saudara, seorang yang sangat keras. Akhirnya dia melihat kerajaan surga terbuka dan dia melihat ada banyak binatang di situ. Dia tahu bahwa keselamatan bukan hanya milik orang Yahudi, tetapi keselamatan akan turun ke bangsa-bangsa yang lain. Ada sukacita karena bangsa-bangsa yang lain juga menerima keselamatan. Demikian juga kita harus bersukacita karena keselamatan itu sampai kepada kita. Saudara, ketika Paulus memandang kerajaan Allah, Paulus diubahkan menjadi seorang yang rendah hati. Bahkan dia berkata, segala kebanggaanku di masa lalu menjadi sia-sia karena aku mengenal Yesus. Paulus yang dahulu sombong dengan keangkuhan kesalehannya, dia menjadi seorang yang rendah hati. Demikian juga kita melihat Rasul Yohanes, saudara. Bagaimana ketika dia melihat kerajaan surga, melihat kerajaan Allah. Sekalipun dia ada di pulau Patmos, di dalam pengasingan, tetapi dia dibukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Biarlah hari-hari ini, saudara, kita juga mengalami keupahan di dalam Tuhan. Bukan memandang COVID-19 yang menyengsarakan manusia, tetapi memandang ada kuasa yang besar yang bekerja di balik COVID-19 ini. Bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah yang memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan. Sehingga kita tidak hanya selalu memandang perkara-perkara duniawi, tetapi kita memandang dengan mata roh yang terbuka.
Yang ketiga, saudara, mengapa murid-murid bersukacita? Mengapa kita bersukacita? Karena ada pernikahan di dalam kerajaan saudara. Ada perkawinan anak domba. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus naik ke surga, murid-murid bersukacita. Kenapa, saudara? Karena Alkitab berkata ada kehidupan yang luar biasa, ada perkawinan di surga. Saudara, setiap kepercayaan, mereka percaya ada sebuah kehidupan di balik kematian, dan mereka memiliki versi masing-masing tentang kehidupan di surga. Murid-murid bersukacita karena pengharapan mereka tidak hanya di bumi saja. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Maka Alkitab berkata sia-sia kepercayaan kita, sia-sia kita percaya kepada Yesus. Jika pengharapan kita hanya di bumi ini, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Murid-murid bersukacita karena ada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bahkan ada sebuah perkawinan di surga. Perkawinan ini bukanlah perkawinan antara suami dan istri, karena Alkitab berkata dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Di surga bukanlah perkawinan dengan pasangan lagi atau perkawinan dengan bidadari, tetapi perkawinan itu artinya antara sang anak domba yaitu Yesus Kristus dengan kita, mempelai-mempelainya, dipenuhi dengan kasih. Kita bersatu dengan sang anak domba yaitu Yesus Kristus. Ada kesatuan, ada kesetiaan, ada sukacita yang tak terkatakan, saudara. Di mana tidak ada lagi ratap tangis dan air mata. Sebuah suasana yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata manusia. Kita hidup seperti malaikat, saudara. Alkitab berkata kita terus memuji Tuhan. Ada kepercayaan ketika seseorang mati, mereka akan menikah dengan bidadari. Atau mungkin setelah mati orang yang hidup harus mengirimkan makanan, harus mengirimkan pakaian untuk menjadi bekal seseorang yang mati. Tetapi di dalam kekristenan ada pengharapan yang luar biasa, ada kehidupan yang luar biasa. Alkitab berkata, saudara, di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bersukacitalah, saudara, karena Tuhan meninggalkan berkat buat kita.
Kekayaan surgawi di mana roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Bersukacitalah hari ini saudara, karena Tuhan mengubahkan cara pandang kita seperti Tuhan mengubahkan cara pandang murid-murid Yesus. Dan bersukacitalah karena pengharapan kita bukan hanya di bumi saja, tetapi pengharapan kita juga di dalam kekekalan. Sehingga kita bukanlah manusia yang paling malang di dunia ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika Tuhan sudah menyediakan kehidupan kekal bagi kita, apa yang kita khawatirkan atas kehidupan kita di bumi? Persiapkan diri kita saudara, dan bersukacitalah, karena kepastian kerajaan surga menjadi berkat buat setiap kita yang percaya kepadanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian karyamu sempurna. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betul, kasih Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Alkitab berkata Dia rela mati buat kita, Dia rela menyerahkan nyawanya sebagai ganti dosa kita. Dan itu adalah kasih yang terindah. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Janganlah engkau khawatir dan bingung, jika nyawanya saja Dia serahkan buat kita. Apa yang kita khawatirkan atas kehidupan kita? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan. Aku tolak keputusasaan, karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian, iman yang mengalahkan dunia. Aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk bangkrut, kutuk hutang, kutuk kegagalan. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras makan semak duri. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharaanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat sehingga setiap virus, bakteri, sakit, penyakit, racun-racun, bahkan virus corona tidak berkuasa atas kehidupanku. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, karyamu sembuh. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Penang Tuhan, kasih-Mu sungguh terindah dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersuka cita karena Engkau memberikan kepastian dalam kehidupan kami, bahwa iman pengharapan kami tidak sia-sia. Tetapi Tuhan, iman dan pengharapan kami bukan hanya di bumi saja, tetapi sampai di dalam kekekalan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Berikan sukacita yang melimpah, berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, memenuhi setiap kehidupan jemaat-Mu pada hari-hari ini. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon tarbantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.